Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan juga terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak yang sudah hadir pada tempat ini. Tetap semangat ya. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, karena materi sebelumnya kita sudah pelajari tentang bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sebelum materi kita mulai, kita semua harus menyiapkan diri supaya segala hal yang kita mau bicarakan bisa semua berpartisipasi dalam mengikuti materinya. Ada hal-hal yang harus saya sampaikan bahwa di saat ini ada situasi virus corona atau COVID-19 yang melanda di kehidupan kita, daerah kita atau kabupaten kita. Kita diinstruksikan bahwa pada hari ini kita harus benar-benar menggunakan masker, kemudian mencuci tangan pada air yang mengalir. Jika kita mencuci tangan di tempat misalkan ember, maka kita harus segera untuk buang airnya. Kemudian kita harus menjaga jarak satu sama lain sehingga segala hal yang disampaikan oleh pemerintah itu akan sangat baik bahwa jika kita sebagai masyarakat mengikuti protokol kesehatan tersebut. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita, maka saya sebutkan salah satu orang untuk membawa kita dalam doa. Baik, maka siapkan hati untuk berdoa. Oke, terima kasih. Kita lanjut dengan materi pada hari ini, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, pada modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini ada 3 sesi yang kita harus lewat bersama. Dan sesi yang pertama adalah mengelola keuangan keluarga. Artinya bahwa kita semua yang hadir pada kesempatan ini kita sudah memiliki artinya kita sudah berkeluarga semua. Artinya kita sudah tahu bahwa bagaimana cara kita mengelola keuangan pada keluarga. Kemudian pada sesi yang kedua, cermat meminjam dan menabung. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin di rumah masing-masing sudah pernah meminjam atau menabung ya. Jadi jika memang pernah meminjam atau menabung, bagi Anda ini sudah tahu ada susah ataupun senangnya ketika kita meminjam ataupun kita menabung. Yang berikut, sesi yang ketiga ini adalah memulai usaha. Bagi Ibu yang hadir pada kesempatan ini, ada mungkin beberapa keluarga yang mungkin sudah punya usaha kecil, baik di rumah ataupun di pasar. Jadi harapan dari saya bahwa ketika materi ini kita dalami secara bersama, semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah 3 sesi yang harus kita lewati bersama. Jadi kita belajar yang pertama ini adalah mengelola keuangan keluarga. Baik Bapak Ibu,
sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya kita semua harus beberapa kelompok, dan saya akan membagikan kita semua ini berjumlah 30, maka kita bagi dalam 5 kelompok dan satu kelompok terdiri dari 6 orang. Oke, siap? Baik, ada pertanyaan singkat yang harus saya bertanya kepada Bapak. Kira-kira adakah masalah keuangan yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu mereka sendiri di keluarga? Ada? Jika ada, masing-masing kelompok silakan untuk berdiskusi. Saya akan kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi apa saja masalah-masalah dalam tentang keuangan di dalam keluarga kita masing-masing. Baik. Baik Bapak Ibu, masalah yang sering terjadi di dalam keluarga kita yaitu terkait dengan pengeluaran yang mungkin sangat besar, berbanding terbalik dengan pendapatan kita. Kadangkala di dalam rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita, seringkali kita lupa dengan segala pendapatan kita. Mungkin kita sebagai manusia memiliki banyak kekurangan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Biasanya kita, kalau pekerjaan kita sebagai petani, maka kadangkala segala kebutuhan, segala keinginan yang ingin kita capai kadangkala tidak. Untuk itu perlu adanya pengetahuan dasar tentang bagaimana cara untuk mengelola keuangan. Jadi supaya pengeluaran dan pendapatan seimbang, maka kita perlu tahu tentang bagaimana cara mengelola keuangan di dalam keluarga kita. Misalkan, tanpa kita sadari bahwa di dalam keluarga kita kebutuhan sangat-sangat banyak, dan keinginanku bisa melebihi dari segala kebutuhan kita, sehingga segala pengeluaran sangat-sangat besar, dan itu kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu memahami pendapatan dan pengeluaran kita. Misalkan di dalam keluarga kita, istri dan suami bekerja. Sebagai petani, berarti kita, rutinitas kerja kita kebanyakan kita kerja di rumah. Jadi kadang dalam 1 minggu kita bekerja membanting tulang, tanam padi, tanam jagung, dan tanam tumbuh-tumbuhan yang jangka panjang. Itu semua berfungsi pada keluarga kita. Namun, misalkan dalam 1 minggu kita bekerja pada orang lain, mungkin sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai guru, ataupun sebagai tukang kayu, tukang batu, itu dalam 1 minggu, misalkan kita bekerja 2 atau 3 hari. Jadi misalkan ibu dalam 1 hari dapat pendapatannya 15.000, sedangkan suami dalam 1 hari upah yang dia dapat mungkin 30.000. Jadi dalam 1 hari 15.000, kemudian ibu misalkan bekerja selama
3 hari, maka kita hitung 15 dikalikan dengan 3, maka hasilnya sama dengan 45. Berarti dalam 3 hari ibu mendapatkan 45.000. Sedangkan suami, misalkan dia bekerja dalam 1 minggu 2 hari dengan upah 1 hari 30.000, maka dia mendapatkan upahnya sebesar 60.000. Jadi dalam 1 minggu bekerja 2 hari dan 3 hari, itu semua kita jumlahkan dengan upahnya kita. Jadi Bapak Ibu, jika dalam 1 minggu upah ibu 45.000, sedangkan ayah bapak 60.000, maka kedua-duanya kalau kita jumlahkan, maka jumlah dalam 1 minggu pendapatan ayah dan ibu itu adalah 105.000. Kemudian kalau kita hitung dalam 1 bulan, maka kita kalikan dengan 4 minggu, maka semuanya berjumlah 420.000. Oleh karena itu, di dalam proses pengeluaran kita harus pintar untuk mengelola keuangan. Jadi kita harus tahu membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering lebih banyak memilih jalan keinginan lebih besar daripada kebutuhan. Misalkan jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi kalau keinginan jika tidak terpenuhi, maka tidak akan juga mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Itu perbedaannya. Jadi di dalam keluarga, di kehidupan kita harus pintar mengelola keuangan, membedakan mana itu kebutuhan dan juga keinginan. Baik Bapak Ibu, ada yang belum paham? Dari kelompok 1 sampai 5, apakah ada sebagian kelompok yang sudah paham? Oke, sudah. Kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu, saya akan kasih satu pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Jadi setiap kelompok harus siapkan buku dan pena, dan dalam proses diskusi saya akan kasih waktu 2 menit di mana kita berdiskusi tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi masing-masing tulis perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Silakan untuk diskusi bersama, dan setiap kelompok masing-masing maju kemudian menjelaskan kepada semua peserta apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Baik, kelompok pertama sampai pada kelompok 5 silakan berdiskusi. Waktu kalian 2 menit. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah selesai.
Jadi masing-masing kelompok silakan untuk maju kemudian menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Tapi sebelum maju, saya akan kasih satu yel-yel yang sering dipakai dalam kegiatan-kegiatan PKH. Misalkan, kalau saya sebut KPM, maka Bapak Ibu jawab sehat dan sejahtera. Kalau saya sebut pendamping, maka Bapak Ibu jawab bahagia. Sudah mengerti? Oke. Saya ulangi ya. Ketika saya sebut KPM, maka Bapak Ibu jawab sehat dan sejahtera. Kalau saya sebut pendamping, maka Bapak Ibu jawab bahagia. Oke, kita mulai. KPM sehat dan sejahtera, pendamping bahagia. Baik, kelompok pertama silakan maju kemudian menjelaskan apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 3 dan kelompok 4 sudah? Belum. Nah, kelompok 5 terakhir. Ayo. Apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan kita semua. Semua jawaban itu benar antara kebutuhan dan keinginan, tetapi kita harus membedakan sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan kita masing-masing di dalam rumah tangga. Jadi misalkan kita harus bedakan kebutuhan, misalkan kita beli beras, sayur-sayuran, buah-buahan mungkin, kemudian kita beli makanan, alat-alat mandi dan cuci, kemudian ikut arisan atau menabung, atau ada juga mungkin beli rokok, kemudian minuman-minuman keras. Itu semua adalah kebutuhan dan keinginan. Jadi kita harus bedakan yang mana itu kebutuhan ataupun keinginan. Saya sedikit memberikan gambaran untuk kita semua bahwa kalau kebutuhan, misalkan kita bayar listrik, kemudian bayar utang, itu harus kewajiban. Kalau kita sudah meminjam, berarti kita harus wajib untuk bayar. Kemudian mengikuti arisan ibu-ibu, kemudian beli makanan, susu. Jadi hal-hal yang mungkin bersifat kebutuhan pribadi yang memang harus dibutuhkan. Kemudian alat mandi, tanpa adanya sabun maka tidak bisa untuk membersihkan badan. Kemudian menabung, itu juga penting untuk kita di masa yang sulit ataupun masa depan. Kalau keinginan, misalkan uang jajan, kita beli tas baru, rokok, kita beli pulsa ataupun minuman-minuman yang beralkohol, itu juga adalah keinginan. Jadi keinginan itu akan membahayakan kita jika melebihi daripada kebutuhan. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa segala kebutuhan itu harus lebih awal terpenuhi daripada keinginan. Jadi kadangkala tas baru itu adalah keinginan ketika tasnya sudah ada.
Tetapi tas bagi anak sekolah itu wajib karena memang dia membutuhkan tas. Jadi itu kita harus pintar membedakan mana itu kebutuhan dan keinginan supaya pengeluaran dan pendapatan kita seimbang. Jangan sampai pengeluaran itu lebih banyak daripada pendapatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah mengerti, maka kita lanjut materinya berikut. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi setelah kita mengetahui kebutuhan dan keinginan, maka pada materi berikutnya ini kita harus mengetahui bagaimana caranya kita mengendalikan keuangan kita atau kita mengendalikan anggaran yang kita biasa untuk menggunakan dalam proses kehidupan kita sehari-hari, walaupun dalam satu hari ataupun satu minggu bahkan satu bulan. Jadi kita harus perlu mengendalikan anggaran tersebut. Baik, ada dua hal yang sangat penting dalam mengendalikan anggaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang Bapak Ibu harus tahu bahwa ada di sini yang kita disajikan bahwa ada sistem amplop dan ada sistem catatan harian. Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat ya amplop, kemudian ada catatan harian baru kita tulis dalam buku. Jadi kita bisa bedakan mana itu amplop dan catatan harian. Jadi kalau sistem amplop itu adalah bagi Bapak Ibu yang punya pendapatannya tetap. Misalkan dalam satu bulan dapatnya mungkin 400.000 atau 500.000. Berarti pendapatan tetapnya itu 500.000, berarti dia harus kalkulasi atau menghitung dari awal sampai pada terakhir di 30 hari, dia harus hitung dengan segala kebutuhan dan keinginan, kemudian dia simpan di dalam amplopnya masing-masing. Dan itu harus disiapkan sedini mungkin sehingga ketika sampai pada satu bulan pas dengan anggaran yang dia simpan sesuai dengan dimasukkan dalam amplop. Karena itu Bapak Ibu, sistem catatan harian itu berbeda karena kebutuhannya itu, maksudnya karena pendapatan yang dia peroleh itu adalah tidak tetap. Ada yang mungkin pendapatnya satu hari dapatnya mungkin sekian, ada pendapatnya mungkin 1 minggu atau 2 minggu, mungkin 1 minggu dia dapat 100.000, 1 minggu kemudian mungkin dapat 50.000. Jadi dia pendapatnya tidak tetap, jadi dia harus memakai sistem catatan harian sehingga dia tulis segala keperluan atau kebutuhan satu hari punya atau mungkin 2 hari atau 1 minggu, sehingga dia bisa mampu untuk menghitung kalkulasi uang yang dia harus belanjakan itu tepat. Jadi itu perbedaan antara sistem catatan harian dan amplop. Jadi ya Bapak Ibu, sudah mengerti? Belum? Jadi itulah gambaran tentang perbedaan kalau Bapak Ibu mereka memiliki pendapatan tetap, misalkan yang PNS, yang pegawai itu, tapi mereka harus sistem amplop. Sedangkan kita yang mungkin petani, yang mungkin pekerjaan tidak tetap, berarti kita harus pakai catatan harian sehingga mudah untuk kita tulis, untuk kita belanjakan dalam 1 minggu ataupun dalam 2 minggu atau mungkin 3, 4, 5 hari. Itu kita masukkan dalam sistem catatan harian. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup, apakah Bapak Ibu sering untuk berutang? Ada di antara 5 kelompok ini ada yang sering berutang? Kalau memang sering berutang, maka mulai hari ini dengan materi yang Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu pahami, coba untuk di rumah praktikkan supaya
utang yang memang selama ini Bapak Ibu sering untuk meminjam satu tempat ke tempat yang lain, gak istilahnya sekarang gali lubang tutup lubang, itu bisa diatasi. Baik, jadi semua materi yang Bapak Ibu dengar yang telah diberikan kepada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mereka memahami secara baik, kemudian melakukannya di dalam rumah, di keluarga masing-masing. Saya percaya bahwa semuanya bisa terlaksana jika Bapak Ibu benar-benar melakukannya. Baik, semoga materi kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup pikiran kita, marilah kita semua satukan hati dan kita siap untuk berdoa. Kelompok 3 akan mewakili kita dalam berdoa. Silakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dalam proses ini, dan semoga kita semua pulang dalam keadaan sehat. Terima kasih.